Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Yang saya banggakan rekan-rekan semua mahasiswa Prodi Hukum Syariah, Makul Filsafat Hukum Islam, semester 4. Kawan-kawan semua, puji syukur alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan kedua, yakni kita akan membahas tentang filsafat hukum Islam. Setelah kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kontrak belajar dan pengenalan pembelajaran dan fan ilmu yang kita nanti akan pelajari. Sementara lebih detailnya lagi nanti akan kita bahas di materi ini dengan mengusung tema filsafat hukum Islam. Di dalam pembelajaran ini nanti diharapkan Anda dapat mengetahui apa sih filsafat hukum Islam ini, kemudian mengetahui apa kegunaan mempelajari filsafat hukum Islam, kemudian klasifikasi daripada filsafat hukum Islam ini ada berapa, kemudian yang terakhir adalah ruang lingkup dalam pembahasan filsafat hukum Islam ini. Oke, tidak perlu lama-lama, mari kita simak apa yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam melihat dari kosakatanya ini terdiri dari dua fan ilmu. Yang pertama filsafat, yang kedua hukum Islam. Filsafat dalam arti maknanya itu terdiri dari dua kosakata, di mana dua kosakata ini merupakan bagian daripada bahasa Latin ya. Yang pertama, filsafat itu terdiri dari kosakata philen dan sophia. Philen artinya cinta, sophia artinya hikmah atau kebijaksanaan. Jadi kalau menurut bahasa, filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan atau cinta hikmah. Nah, sementara ketika kita lihat definisi daripada filsafat itu sendiri, bahwa ilmu filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang ada dan ilmu yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Itu menurut Plato. Sedangkan menurut Al-Farabi yang wafat tahun 950, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud. Ya, tentang alam maujud ini sama dengan sesuatu yang ada gitu kan, yang bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Sama tadi, berminat mencapai kebenaran yang asli. Kemudian Al-Farabi mengatakan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Jadi ilmu filsafat itu berkaitan tentang sesuatu yang ada, ilmu yang berkaitan tentang sesuatu yang ada, kemudian menyelidiki dari sesuatu yang ada itu benar atau tidak adanya. Kemudian hukum Islam, sebagaimana tadi setelah dikatakan bahwa filsafat hukum Islam ini terdiri dari dua fan ilmu yang digabung jadi satu sebetulnya. Jadi hukum Islam itu sendiri adalah kitabullah al-muta'allaqu bi af'alil mukallafin iktidaan au takhyiran awad'an. Bahwa hukum Islam itu adalah kitab Allah, perintah Allah yang berhubungan dengan mukallaf atau berhubungan dengan perilaku mukallaf, baik perintah Allah itu untuk melakukan atau memilih, bahkan meninggalkan. Itu semuanya dibahas di dalam ilmu hukum Islam. Nah, kemudian kalau kita gabungkan bahwa filsafat hukum Islam ini apa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Shodikin. Ahmad Shodikin mengatakan filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam, baik yang menyangkut materi maupun proses penetapannya. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan, dan
Islam. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Asyar-Bashir, gitu ya. Kemudian filsafat hukum Islam sendiri adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapat keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum secara ilmiah dengan filsafat sebagai satu alatnya. Jadi filsafat hukum Islam ini sebetulnya adalah mempelajari hukum Islam tapi menggunakan filsafat. Ini intinya begitu. Nah, ini tentu dalam kaitan ini berbeda dengan usul fikih, yang usul fikih itu menggali hukum atau ilmu yang berfungsi untuk mengetahui cara bagaimana menggali hukum. Itu adalah usul fikih. Kalau filsafat tidak semacam itu. Filsafat itu mengetahui hukum melalui metodologi filsafat. Ini filsafat menurut istilah. Selanjutnya, filsafat hukum Islam itu klasifikasinya ada dua, gitu ya. Yang pertama, filsafat hukum Islam yang bentuknya tasyri'i, ya objeknya adalah teoritis, ya. Kemudian ada filsafat yang berbentuk asror syariah, yang objeknya adalah praktis. Nah, apa perbedaannya? Tentu kajiannya berbeda. Kalau filsafat tasyri'i yang notabene objeknya adalah teoritis, ia berbentuk dasar-dasar hukum Islam kajiannya. Kemudian prinsipnya adalah hukum Islam. Kemudian mempelajari pokok-pokok hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam. Kemudian mempelajari juga tujuan hukum Islam dan kaidah-kaidah hukum Islam. Ini objek teoritis yang dikaji dalam filsafat tasyri'i. Kemudian filsafat asror asyariah yang objeknya adalah praktis, ini akan mempelajari tentang rahasia daripada hukum Islam. Kemudian ciri-ciri daripada hukum Islam. Kemudian keutamaan terhadap hukum Islam itu sendiri di atas hukum yang lain, itu apa? Kemudian karakteristik hukum Islam ini juga nanti akan dipelajari dalam filsafat tasyri'i. Jadi klasifikasi filsafat hukum Islam itu terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat falsafah tasyri'i, ada yang bersifat falsafah asyariah. Nah, ini berkaitan tentang objek kajiannya. Itu terbagi menjadi dua filsafat hukum Islam. Nah, selanjutnya ruang lingkup daripada filsafat hukum Islam. Ruang lingkup daripada filsafat hukum Islam adalah yang pertama tentang pembuat hukum Islam. Jadi yang nanti kita akan kaji itu siapa yang membuat hukum Islam itu. Kalau syariah tentu dalam kaitan ini murni dari Allah dan Rasul, ya. Tapi kalau fikih dan qanun nanti tunggu dulu. Itu ada unsur manusia membuat hukum tersebut. Kemudian tentang sumber ajaran hukum Islam. Ini akan juga dibahas di dalam filsafat hukum Islam. Selanjutnya tentang orang yang menjadi subjek atau objek dari kalam ilahi, yakni sebagai mukallaf. Jadi manusia sebagai seorang mukallaf atau orang yang terkena kewajiban, ini juga nanti akan dibahas di dalam filsafat hukum Islam sebagai subjek ataupun objek, ya. Subjek ataupun objek hukum. Kemudian tentang tujuan hukum Islam. Jadi apa maqasidus syar'i? Apa tujuan daripada hukum Islam? Nanti itu akan kita bahas di dalam filsafat hukum Islam. Selanjutnya ada metode. Metode dalam menggali hukum Islam itu apa saja? Ini juga akan nanti kita bahas. Selanjutnya, dalam setiap kita mempelajari ilmu, tentu ada kegunaan, tentu ada manfaat yang harus kita dapatkan dari mempelajari ilmu itu sendiri. Dalam kaitan ini, kegunaan atau manfaat ketika kita mempelajari filsafat hukum Islam adalah menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber, dan tujuan hukum Islam. Jadi filsafat ini sebagai pendekatan. Pendekatan maksudnya apa? Alat yang digunakan untuk apa? Mengenal, mengetahui hakikat sumber hukum Islam. Nah itu.
Jadi kalau ada hukum haram, hakikat keharuman itu bersumber dari mana? Dari Al-Quran atau Al-Hadis. Kemudian kalau dari Al-Hadis, hadisnya hadis sahih atau hadis maudhu dan sebagainya. Kemudian dapat membedakan kajian usul fikih dengan filsafat terhadap hukum Islam. Jadi di sini ada dikotomi memang antara usul fikih dan filsafat hukum Islam. Di mana kalau usul fikih tadi saya sudah katakan dia akan mempelajari metodologi menggali hukum Islam. Sementara kalau filsafat hukum Islam ini berkaitan tentang bagaimana hukum Islam itu didekati oleh filsafat ini sehingga memunculkan satu hikmah. Kemudian mendudukkan filsafat hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam. Jadi orang mempelajari hukum Islam tanpa berfilsafat, dia akan seolah tidak punya tujuan, tidak punya substansi atau substansi dalam menjalankan hukum Islam. Jadi setiap sesuatu itu punya hakikat atau substansial ya di dalamnya. Dalam pelajaran hukum Islam pun atau hukum Islam pun itu mempunyai hakikat apa tujuan daripada hukum Islam ini. Nah, filsafat mencoba untuk mengetahuinya. Kemudian filsafat hukum Islam ini menemukan rahasia-rahasia syariat Islam di luar maksud lahirnya. Kemudian memahami ilat hukum. Jadi dalam hukum itu pasti ada alasan kenapa hukum itu muncul. Istilahnya dalam kaitan ini kalau dalam hukum Islam itu ilat namanya. Alasan itu disebut dengan ilat. Ya, ilatul hukmi atau alasan kenapa hukum itu ada. Contohnya minum khamar itu diharamkan. Kenapa diharamkan minum khamar? Munculnya keharaman minum khamar ini ada alasannya. Alasannya apa itu? Yakni merusak pikiran, merusak tatanan sosial dan lain sebagainya. Sehingga alasan untuk mengharamkan itu sangat kuat. Sehingga tidak muncul madorot atau satu bahaya yang datang setelah meminum khamar. Nah, kemudian filsafat hukum Islam ini berfungsi sebagai membantu mengenali unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai kemapanan dan unsur-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntutan situasional. Jadi hukum itu tidak serta-merta kaku. Dalam hukum kita mengenal elastisitas hukum. Elastisitas hukum dalam kaitan hukum Islam adalah rukhsah. Jadi hukum itu tidak bisa dikatakan kaku kalau seandainya kita sudah melakukan. Dia akan lebih lentur. Contohnya dalam hukum Islam itu hukum tentang melakukan sholat. Hukum melakukan tentang sholat itu wajib bagi kita. Dalam keadaan bepergian, sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini yang disebut dengan elastisitas hukum di dalam hukum Islam yang dalam arti yang lain adalah rukhsah. Maka unsur-unsur yang bisa mencetak, membuat atau membentuk perubahan satu hukum itu juga nanti akan dipelajari di dalam filsafat hukum Islam. Nah, dari sini mungkin kita bisa lihat bahwa ada perbedaan sebetulnya antara usul fikih dan filsafat hukum Islam. Apa perbedaannya itu? Tadi saya sudah katakan salah satunya adalah kalau usul fikih itu ilmu yang mempelajari tentang dalil syara, yang mana ini bagaimana diketahui metode mengambil hukum dari dalil-dalil syarat tersebut. Sementara kalau filsafat hukum Islam itu ya kita akan berfokus kepada objek hukum itu sendiri, yakni hikmatut tasyri'. Jadi hikmah, manfaat adanya hukum itu apa. Kemudian asrarul ahkam, hukum-hukum yang terkandung yang tidak nampak itu kemudian bisa dinampakkan sebagai satu wujud bahwa hukum ini penting adanya diatur. Itu nanti juga akan menjadi bagian daripada pembelajaran hukum filsafat hukum Islam, dan ini akan menjadi perbedaan antara usul fikih dan filsafat hukum Islam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jadi nanti jika ada pertanyaan silahkan untuk dipertanyakan di media WA, karena memang pertanyaan ini kita dibatasi oleh waktu begitu. Nah, sementara itu jika kita
simpulkan bahwa filsafat hukum Islam itu adalah satu ilmu filsafat atau suatu ilmu yang mempelajari hukum Islam dengan filsafat sebagai pendekatannya. Itu yang disebut dengan filsafat hukum Islam. Tadi ruang lingkupnya adalah ada banyak ya. Ruang lingkupnya itu ada yang mengkaji tentang siapa yang membuat hukum Islam, sumber hukum Islam, kemudian tujuan hukum Islam, dan lain sebagainya. Ini adalah ruang lingkup daripada filsafat hukum Islam. Nah, klasifikasinya tadi filsafat hukum Islam ada dua, ada falsafah tasyri'i, ada falsafah asrarus syariah. Demikian mungkin bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.